Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko dari Kamus AI. Asupan wawasan kamu sehari-hari, itu tagline kami. Dan pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan Mas Azril dari Teknik Mesin Teknik ITB Mesin tahun itu. 2022. Oke. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang STEM nih Mas Azril. Oke. Gitu ya. Kita sebenarnya mau membahas lebih jauh tentang STEM sebenarnya. Tapi sebelum itu saya mau tanya. Tadi Mas Azril bilang kalau Mas Azril mahasiswa Teknik Mesin ITB. Betul. Kenapa milih Teknik Mesin, Mas? Sebenarnya milih Teknik Mesin tuh karena jauh dari kecil dulu nonton film Habibie Ainun, kalau tahu. Habibie Ainun. Ya, itu waktu Pak Habibie nerbangin pesawat yang dia buat N250 kalau nggak salah. N25 ya. Itu keren banget, epic ya kan. Oke. Jadi termotivasi. Ya, belakangan ngelihat Pak Habibie itu jurusannya Teknik Mesin, jadi ya tertarik mau ke sana. Oke. Itu dari SMA? Dari SD kalau nggak salah nonton. Malah dari film. SD? Iya. Udah tertarik? Udah Oh, tertarik. passion berarti ya. Hmm. Pilihan pertama lah ya, Yang katakanlah. pertama. Oke. Ada hal yang mungkin jadi motivasi nggak buat Mas Azril ini? Kenapa STEM di jalan mesin? Ya karena itu tadi sebenarnya motivasinya kan tadi yang Pak Habibie pesawat. Oke. Belakangan semua industri itu kan aku baru tahu butuh semua jurusan butuh jurusan teknik mesin. Jadi ya demand-nya akan selalu ada. Oke. Ya jadi pekerjaan akan selalu ada, itu sih motivasinya. Berarti ada ke arah sebenarnya nggak khawatir lah ya Nggak masalah khawatir, ya. pekerjaan. Iya. Bisa masuk ke atau bisa memilih teknik mesin ini ada dukungan dari lingkungan termasuk keluarga, Mas? Kalau keluarga sangat mendukung sekali, Mendukung. apalagi pertemanan juga sangat mendukung. Jadi ya nggak ada hambatan sih kalau untuk itu ya. Oke, siap. Selanjutnya kita mau masuk ke topik STEM-nya nih, Mas. Oke. STEM itu kan sains, teknologi, engineering dan mathematics. Menurut Mas Azril, ketiganya itu saling berkaitan, Mas? Keempat-empatnya itu saling berkaitan. Semuanya tuh saling memenuhi sebenarnya. Saling memenuhi. Mathematics memenuhi sains memenuhi teknologi dan engineering. Oke. Ada bidang yang diminati oleh Mas Azril itu? Bidang yang itu sub bidang dari STEM itu tadi. Oke. Misalnya membahas tentang apa gitu. Kalau aku tertarik di bidang struktur komposit. Struktur komposit. Karena struktur komposit ini kalau untuk konteks kendaraan, simpelnya kendaraan itu kan berat ya. Berat. Khususnya kalau pesawat misalkan. Jadi kalau kita bisa ganti materialnya aja dengan komposit atau sesuatu yang lebih ringan, itu akan menghemat bahan bakar untuk berpindah. Pokoknya masalah efisiensi. Itu salah satu hal yang dicapai ya, goal dari STEM itu tadi ya, penelitian dan pengembangan di bidang STEM. Kemudian menurut Mas Azril, sebenarnya penelitian dan pengembangan di bidang STEM di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik atau sebenarnya ada evaluasi lah dari Mas Azril? Kalau cukup baik atau enggak, aku nggak tahu karena aku nggak punya datanya jujur. Tapi sejauh ini kalau dari hidup dari 2015 apa segala macam sampai gede sekarang, ngerasanya sih semakin membaik sih. Semakin membaik terus ya, teknologi, kesadaran selalu tumbuh lah ya. Oke. Nah, pernah melakukan penelitian di bidang STEM, Mas? Penelitian, aku waktu itu kalau lomba aku pernah ikut di UI waktu itu, lomba tentang propulsi kapal. Terus belakangan aku ada ikut dari Ganesha Student Innovation Center, ikut neliti di bikin coating untuk istilahnya radiative cooling. Jadi kita bisa ngebuang panas dari ruangan tanpa ngebutuhin energi itu. Berarti kalau saya simpulkan intinya menikmati lah ya. Menikmati kehidupan berteknik mesin ria gitu ya. Nah, ini masih seputar STEM, Mas. Kira-kira, ya jangan kira-kira juga sih, tapi apakah ada jawaban nih terkait pertanyaan ini? Posisi dari teknik mesin untuk STEM ini tuh ada di mana sebenarnya? Apakah dia itu sebenarnya ibunya? Atau dia justru ada di jantung yang di tengah-tengahnya? Atau justru teknik mesin itu sebenarnya bagian turunan dari STEM? STEM itu adalah gini, STEM itu lebih besar daripada mesin, atau sebenarnya kenapa ada istilah STEM itu sebelumnya karena ada mesin. Nah, nangkep nggak pertanyaan saya? Nangkep. Menurut saya pribadi, teknik mesin itu masuk ke
sebenarnya nggak ada yang saling dominan di antara satu Oke. sama lain, semua saling memenuhi. Karena kalau nggak ada satunya buntung, itu nggak tercapai lah ya nggak goalnya. tercapai ya. Teknik mesin sendiri punya kapasitas untuk di bagian pengaplikasian sains dan matematik itu tadi. Jadi ya lebih ke bagaimana teknik mesin ini bisa berguna di masyarakat itu Oke, tadi. berarti tujuannya adalah kegunaan ya, fungsi Kegunaan, lah ya. fungsi. Tadi juga disinggung ya terkait dengan penelitian dan pengembangan di bidang komposit ya tadi ya. Komposit. Ya. Dan itu berbicara tentang semakin ringan contoh kendaraan dan sebagainya. Apakah ada pengalaman pribadi yang mungkin itu mendorong ini harusnya ini lebih ringan nih biar aku bisa, atau enggak sebenarnya ya karena nonton film aja ya, seperti B.J. Habibie, atau mungkin ada hal lain gitu yang sebenarnya ada satu hal yang membuat Mas Azril tuh mau menelusuri lebih jauh terkait dengan komposit itu. Sebenarnya waktu itu ada dosen yang bilang kalau kebutuhan energi di kendaraan tuh intinya kurang efisien lah karena efisien. terlalu berat. Jadi itu memang benar mempengaruhi ya Mas ya? mempengaruhi karena struktur itu berat sekali kan untuk Iya. menopang semua penumpang struktur. Ya jadi ya komposit itu tadi akan menjadi jawaban yang ya. cukup Oke. ya terobosan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar itu tadi. Oke. Ini pertanyaan terakhir ini seputar motivasi nih, karena Oke. audiens kamu AI ini kan juga banyak yang masih berusia di menempuh pendidikan formal Mas. Oke. Sekolah menengah lah ya. Dan mungkin ada juga beberapa dari mereka yang bimbang nih untuk memilih jurusan. Nah, hal pertama yang mau saya tanyakin dulu deh terkait ini. Apakah ada kata-kata motivasi, ayo kita ke STEM gitu? Nggak harus ke teknik mesin dulu nih, Oke. kenapa gitu loh? Kenapa harus ke STEM gitu? Intinya harus pilih masuk ke STEM Ya. karena ya itu tadi bisa kontribusi ke masyarakat, ada feel-nya sendiri kalau kita bisa ngebantu kan. Membuat suatu Membuat produk, suatu membuat produk. suatu penelitian ya, hasil Sebenarnya penelitian. nggak harus membuat produk sih, karena itu lumayan sulit kalau membuat produk. Seenggaknya kita bisa kontribusi lah. Sebenarnya di Pemikiran lah ya, hasil penelitian hasil ya. penelitian itu tadi. Yang mungkin nanti bisa dibuktikan lagi oleh penelitian yang lainnya gitu Betul. kan, efisiensi gitu. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah ada nggak kalimat untuk memotivasi, ayo lah teman-teman masuk teknik mesin gitu. Teknik mesin ini asik kok. Untuk teman-teman kalau mau masuk teknik mesin masuk aja karena teman-temannya banyak, nanti bakal dibantu kok sama teman-temannya. Artinya nggak usah takut, Nggak usah takut. nggak Jalan- selesai. Ya. Nggak usah takut ya selesai ya kan. Yang Jalanin penting ada aja. kemauan mau selesai itu pasti selesai Iya. ya. Nggak akan ditinggalin teman-temannya. Nggak. Oke. Jadi itu tadi teman-teman kamu AI. Sekian diskusi dan bincang-bincang singkat antara saya Riko dengan Mas Azril. Terima kasih Mas Azril. Suatu kehormatan juga bagi saya buat bisa berbicara sama mahasiswa aktif teknik mesin, Teknik mesin. ITB. Dan ya kita berharap nanti di balik layar kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Oh, ya, off the silakan. record kita ngobrol-ngobrol lagi karena menarik juga tadi yang disampaikan. Saya mau menggali lebih jauh gitu ya. Barangkali ada hal unik ya Mas, sebenarnya ada trivia nih terkait ini Mas, sebenarnya ada cerita unik nih di balik penemuan ini. Nah, itu kan saya suka nih hal seperti Ya. itu Mas ya. Jadi di balik itu nanti kita akan berbicara lagi, berbincang lagi, dan pada kesempatan ini mungkin cukup sekian dari saya Riko dan juga dari Mas Azril. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kamu AI, asupan wawasan kamu Sehari-hari. Dadah.